Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar anak ibu semua hari ini? Sehat ya. Jadi ini pertemuan kita setelah 2 kali kita bertemu di minggu-minggu sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang perubahan fisika. Tentang perubahan apa lagi nak? Perubahan? Iya, perubahan kimia. Ada juga kemarin tentang klasifikasi materi yang kita golongkan antara itu unsur, senyawa, dan campuran. Ya kan? Coba sekarang ibu tanya dulu. Sebelum kita yang kemarin perubahan fisika dan perubahan kimia, nah ibu masih ingat nggak kalau misalkan es batu jadi air, itu perubahan fisika apa perubahan kimia? Coba Medina, perubahan fisika apa kimia nak? Fisika, Bu. Fisika ya kan? Karena dia wujudnya nggak berubah. Materinya itu tetap air, ya kan? Karena dia dibekukan, makanya dia menjadi es. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kamu semua nanti bisa menerima dan memahami apa yang ibu ajarkan. Tolong Bang Farzat, ketua kelas kita nak, pimpin doanya nak. Oke, terima kasih Bang Farzat. Sebelum ibu mulai pelajaran hari ini tanggal berapa nak? 10. Iya, tanggal 10 September. Hari ini ada anak ibu yang nggak datang. Coba lihat kawannya, kiri kanannya. Coba lihat. Ada ya? Siapa nak yang nggak datang itu nak? Sylvia. Oh, si Sylvia ya. Sakit dia ya? Oke. Sekarang ibu absen dulu anak ibu. Si Agatha ada nak? Ada, hadir. Terus Bang Farzat. Oke. Terus Kak Medina. Terus Aldita. Si Bunga. Gus Nanda. Hadir. Si Naira ada? Ada ya? Oke. Nur Hapni ada nak? Ada. Si Sania ada. Oke. Yang terakhir Kak Syafitri. Oke. Jadi hadir semua. Ibu hanya lihat beberapa aja. Ibu lihat semuanya ada. Kecuali tadi Kak apa tadi nggak datang? Sylvia. Kak Sylvia ya, semuanya hadir. Oke. Sebelum kita mulai, ibu tanya lagi nak. Sekarang kita akan belajar tentang pemisahan campuran, ya kan? Kalau semalam kan klasifikasi itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, sekarang kita mau lihat bisa nggak campuran itu dipisahkan? Ternyata bisa. Nanti ibu tunjukkan. Nah, ini slide-nya udah ibu buka. Nanti ini tentang pemisahan campurannya. Nah, di tujuan pemisahan campuran ini diharapkan anak-anak ibu nanti semuanya dapat mengerti bagaimana cara memisahkan campuran yang ada di kehidupan sehari-hari secara sederhana. Nanti ada proyek yang bakal kita kerjakan. Jadi sebelumnya ibu akan menunjukkan slide kepada kamu tentang pemisahan campuran. Apa nih? Bentar ya. Oke, nampak ya belakangnya nak? Oke, ini dia pemisahan campuran. Di pemisahan campuran ini nak, ada yang apa dia? Oh, nggak jalan dia. Oke. Nah, pemisahan campuran. Kelewatan. Nah, ada nanti pemisahan campuran itu dari sifat fisikanya, penyaringan.
Nggak nampak ya, nak? Oke, nampak, nak? Coba matikan dulu, Kak, lampunya, Kak, biar enak kita nengoknya, Kak. Tolong, Kak. Terlalu terang pun nanti kamu nggak nampak. Nah, ini ada penyaringan, ada namanya sentrifugasi, apa lagi, nak? Kristalisasi, ada distilasi dan iya, jadi di dalam sifat fisikanya bisa nanti kita buat penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, destilasi, kromatografi, ekstraksi. Nah, untuk sifat kimia nanti ada kita buat penjernihan air. Jadi, di dalam pemisahan campuran ini nanti kamu bisa melihat apa-apa saja cara yang akan dilakukan kalau kita mau buat dia tentang penyaringan. Kata lain dari penyaringan apa, nak? Iya, filtrasi. Ada sentrifugasi, kristalisasi, destilasi, lanjut sampai ekstraksi. Nanti tugas kamu secara berkelompok itu akan mendefinisikan apa-apa aja. Nanti Ibu share Google Form-nya, kerjakan secara berkelompok, nanti baru kita presentasi masing-masing. Kamu gunakan gadgetmu, gawaimu untuk belajar. Oke? Lanjut kita ke slide berikutnya. Bentar ya. Oke, ini ada dia penyaringan atau filtrasi. Coba dulu Kak Medina bacakan, Kak. Apa aja itu yang di slide-nya? Penyaringan filtrasi digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Contohnya penyaringan santan, pemisahan air dari teh, penyaringan jus jambu dengan bijinya, yang terakhir penyaringan air keruh. Oke, jadi kalau misalkan pernah kan di rumah lihat emaknya kalau misalkan memeras santan, kalau kita buat kuah-kuah gulai ya kan? Kan nggak sama-sama kelapa, apa namanya? Ampas kelapanya itu masuk ke dalam gulainya kan? Dia kan disaring, pakai apa nyaringnya? Pakai saringan. Jadi kalau yang nggak tahu berarti nggak pernah nih ke dapur ini. Ya kan? Berarti anak ibu semua tahu kan, nak, tentang penyaringan santan. Kalau pemisahan air dari teh, gimana ceritanya itu? Coba dulu si Farzad. Gimana cerita kalau pemisahan air dari teh? Gimana, Bang? Oh, nggak pernah buat teh dia. Coba kakak-kakak dulu. Kak Aldita. Gimana, Kak, kalau pemisahan air dari teh? Kalau pemisahan air dari teh berarti kan airnya kita campur sama teh. Buat teh manis, nak. Kan kalau misalkan dalam bentuk serbuk kan ada saringannya juga kan. Makanya kita minum teh itu nggak sama-sama serbuk tehnya. Kalau dia teh celup, makanya itu udah dicelupkan. Pakai apa itu? Pakai saringan juga dia kan. Tetap juga bisa berwarna teh air tehnya. Oke. Penyaringan jus jambu dengan bijinya. Itu biasanya jambu merah. Ya kan? Jus jambu merah itu bisa kita minumnya enak glek-glek-glek. Kalau ada sama-sama bijinya nyangkut di leher. Ya kan? Nah, inilah yang bakal kita kerjakan nanti, penyaringan air keruh. Kalau misalkan siapa di rumahnya yang pakai sumur bor? Ada yang pakai sumur bor? Oke, ada beberapa. Yang lain pakai pam mungkin ya? Pakai air pam. Nah, biasanya air sumur bor itu karena langsung kita ambil dari tanah, warnanya terkadang mau keruh, ya kan? Jadi kalau warnanya keruh biarpun mungkin airnya bersih, tidak berbau, tapi kalau dalam suasana dia keruh itu kan rasa-rasanya kan lebih enak kalau dia itu jernih, ya kan? Jadi nanti kita bakal menyaringnya dengan proyek sederhana. Inilah yang bakal kita laksanakan nanti, nak. Selanjutnya habis tentang filtrasi, kita masuk ke nah, ini dia contoh penyaringan air secara sederhana. Jadi kalau nanti penyaringan air secara sederhana itu, nak, kita pakai bahan-bahan dari alam. Ada apa aja bahannya di situ, nak? Dari atas dulu, dari atas ada pasir, karang. Nah, itu kan ada input, output. Tahu ya, input itu berarti air yang dimasukkan.
Nah, output itu adalah hasilnya, hasil yang sudah disaring. Jadi ada penyaringan larutan garam juga bisa, Nak. Nah, penyaringan larutan garam itu nanti dia pakai kertas saring. Jadi hasil-hasil saringan itu namanya residu kalau dalam bahasa kimianya, ya kan? Hasil akhirnya itu namanya filtrat. Nah, filtrat. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Ada kristalisasi. Coba bacakan dulu Kak Safitri. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya, pembuatan garam dari air laut dan garam, pembuatan gula pasir dari tebu, air dan gula tebu. Oke, jadi pembuatan garam itu, sebenarnya garam itu kan berasal dari alam, ya kan? Jadi petani-petani garam itu nak menguapkannya. Diuapkannya makanya bisa nanti bentuknya butiran-butiran, itulah namanya kristalisasi. Kalau misalkan kita perhatikan pernah atau tidaknya kamu melihat petani tambak-tambak di Madura. Itu Madura itu pulau penghasil garam terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Jadi air laut kita yang di Medan ini yang kayak Pantai Cermin, itu tetap air laut itu rasanya asin. Tapi kalau misalkan mau kita jadikan bumbu masakan atau bahan dasar untuk garam yang ada di dapur, mineralnya juga harus cukup. Kita punya itu nggak cukup kalau di Pantai Cermin itu, mungkin banyak kali yang mineral yang nggak dibutuhkan di situ. Jadi makanya dia kalau udah disaringnya nanti petani-petani garam ini pernah lihat nggak garam yang dalam bentuk garam kasar? Kalau anak camping biasa tahu tuh, anak pramuka. Kan biasa tuh kan dibawa garam kasar itu untuk menandai daerah. Satu, yang kedua dia takut ada binatang ya. Pacet gitu kan, lintah. Karena orang itu nggak tahan dengan garam. Kenapa pacet sama lintah itu nggak tahan sama garam? Ada yang tahu? Kenapa, Nak? Secara ilmiah. Karena dia bernapas melalui kulit. Jadi kalau dia badannya kena ini, dia kan kayak cacing tuh kan. Badannya kena garam, kalau manusianya sesak lah itu dia. Sesak napasnya, tertutup pori-pori di kulitnya. Matilah dia istilahnya gitulah. Jadi itulah kalau dia dalam pembuatan garam. Gitu juga gula pasir. Jadi gula pasir itu dari tebu. Tahu tanaman tebu kan? Tahu. Kalau misalkan zaman ibu dulu kecil, tebu tuh kami suka tuh kita nggak tahu kok sekarang ada apa enggak. Dipotong-potong pat gitu, masukin kulkas, baru isep, ampasnya buang. Masih ada sampai sekarang? Masih. Oh masih, berarti masih up to date lah tebu dingin itu ya. Kalau sekarang kan jadi air tebu ya, Nak. Nah, jadi ambil sarinya. Nah, kalau yang seperti ini, Nak, pembuatan gula pasir dari tebu ini pastinya dilaksanakan oleh pabrikan mungkin ya. Tidak sederhana aja kerjanya. Oke, lanjut kita ke ini penyulingan. Biasanya penyulingan ini dia berdasarkan perbedaan titik didih. Ini biasa kita lakukan kalau misalkan penyulingan misalkan untuk minyak bumi. Minyak bumi itu kalau diambil banyak fraksi-fraksi atau per titik didihnya itu beda-beda. Misalkan per titik didih 100 sekian derajat itu yang keluar nanti misalkan bensin. Per sekian derajat di atasnya lagi solar gitu atau alkohol. Destilasi ini biasanya digunakan kalaupun alkohol di dalam lab. Nggak bisa kita gunakan secara sederhana di kelas gitu, nggak bisa. Karena bahan-bahannya juga besar. Nah ini ada. Coba baca dulu sebelah Bang Farzat. Siapa Bang namamu Bang? Rian. Bang Rian. Coba baca Bang Rian. Distilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah dan disebut distilasi bertingkat. Contoh distilasi, pemisahan air dan garam pada air laut menjadi air murni. Pembuatan minyak goreng, pembuatan minyak kayu putih. Oke. Jadi selain yang Ibu bilangkan tadi tentang bensin, ada juga rupanya pembuatan minyak kayu putih. Kenapalah minyak kayu putih cap ayam yang segini tuh lebih mahal daripada minyak-minyak yang diributkan emak-emak di luar sana. Ya kan, dia segini, harganya kalau Ibu tak salah itu sekitar belasan ribu. Ya, belasan ribu ya.
Oh, 7,5 yang segini. Berarti yang agak sedang itu yang belasan ribu ya. Dia kan itu berapa mililiter? Sedangkan minyak makan aja 2 liter aja itu sekitar berapa tuh? 40-an ya. Bikinlah 40. Itu dia tak berapa mililiter? Itu udah 7.000 atau 10.000 kita ambil bulat apanya. Karena dia melalui proses yang memang panjang. Minyak kayu putih itu ada pohonnya. Pohonnya namanya kaju putih. Kaju putih, tulisannya kaju putih gitu. Jadi karena dia terlalu banyak penyaringannya dan gitu mungkin pun sumber dayanya mungkin nggak sebanyak pohon sawit, makanya harganya lebih mahal. Oke. Ada lagi tentang sublimasi. Nah, sublimasi ini terkait dengan seperti biasanya sublimasi itu penyubliman. Ya kan? Penyubliman itu apa, Nak? Perubahan apa dari apa ke apa? Dari padat ke gas. Contoh yang paling sederhana apa? Iya, kapur barus. Iya, itu dari mulai SD, SMP. Nah, SMK lagi jumpa lagi bahwa contoh sederhananya adalah kapur barus. Jadi, kalau kalian lihat kapur barus yang ada bulat-bulat itu kan biasanya kan. Bisa di kamar mandi, bisa kadang mak kita taruh di pakaian supaya dia mematikan bakteri ataupun kuman. Dia kan awalnya kan besar itu. Nggak diapa-apai, lama-lama hilang. Itulah dia prosesnya apa namanya tadi, Nak? Kok penguapan? Apa, Nak? Iya, penyubliman. Dari padat ke gas. Oke. Lanjut yang kromatografi. Oke, ntar ya. Nah, kromatografi ini adalah pemisahan berdasarkan dia zat penyusunnya. Jadi ada dia kertas kromatografi namanya. Kalau dicelupkan kertas itu pernah lihat juga kertas ini, kertas lakmus. Pernah? Ada waktu SMP-nya dulu apa, Nak? Praktikum kertas lakmus asam basa. Ada yang warna biru, ada yang merah. Nah, kertas lakmus itu juga bisa menunjukkan perubahan larutan. Nah, kalau kromatografi ini dia nanti, Nak, seperti itu dia, Nak. Dia perbedaan warnanya jelas. Ada warna biru, hijau, merah, orange, kuning. Jadi dia per bagian. Nggak nyampur deh warnanya. Itu untuk perubahan pemisahan warna kalau kromatografi. Lanjut nanti ada terakhir. Nah, pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Coba baca dulu kakak, Kak. Yang paling belakang. Kakak baca, Kak. Pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Contoh, membersihkan air dari garam-garam. Kalsium dan magnesium. Menambahkan tawas pada penjelengan air. 2. Tawas digunakan untuk mengumpalkan kotoran yang berupa lumpur halus. Oke. Jadi, proyek kita nanti ini, Nak. Ada nanti kita menambahkan di dalamnya tawas. Sebelum kita mengerjakan proyek kita, Ibu mau anak Ibu paham dulu tentang pemisahan campuran yang dari mulai slide pertama yang Ibu kasih tadi, Nak. Jadi tadi kan ada slide-nya tentang pemisahan campuran yang ini. Nah, Ibu udah share di Google Form linknya tadi di apa, Nak? Di grup kamu. Kerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya kita presentasikan, Ibu kasih waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Bu, hidupkan balik lampunya ya, biar jangan gelap kali. Boleh buka semua di handphonemu masing-masing, kerjakan, diskusikan. Aduh, nggak bisa lewat sini. Ups.
Pakai kertas dulu pun bisa, dioret-oret dulu, nanti tinggal ketik. Satu orang aja yang kirim. Tapi nama kelompoknya buat semua ya nak. Bukan perorangan itu kirimnya, per kelompok. Kan ada di situ ibu buat nama kelompok ya. Di atas, paling atas itu. Mati. Adi, kalau ada yang kurang paham pertanyaan yang ada di situ nak, boleh tanyakan sama ibu. Nomor 2 pilih 1 ya, Bu? Enggak, nomor 2 itu berarti terangkan semua. Apa tuh air yang bercampur dengan minyak, itu pemisahannya pakai apa gitu. Jelaskan kenapa pakai pilihan itu. Aja. Jadi apa pegang-pegang ya nak? Taruh sini dulu ya. Jangan pegang, nanti nggak nempel lagi dia. Jangan pegang-pegang ya, nanti nggak nempel lagi. Taruh sini aja dulu. Jangan pegang ya nak, taruh sini aja dulu, nanti nggak nempel lagi. Itu kan ada 2 soal, bagi aja dulu nak kerjainnya. Jadi nggak satu orang yang ngerjain dulu, yang lain cari dulu. Gunakan gawaimu.
Cakep. Sorry. Tuliskan nak di selembar kertas nama-namamu satu kelompok. Selembar kertas. Ya, kakak, abang, tuliskan dulu di selembar kertas nama kelompokmu. Kertas kecil aja pun jadi. Biar ibu tahu. Ibu mau ngambil ini penilaian sikapnya, ya. Sini siapa aja? Si Agatha lagi? Bunga mana nak? 14 lagi. Farzad, Bang Rian ya? Rian. Lagi? Sania, di bawah Rian. Sania. Oke. Enggak usah, 3 orang, 4 orang kena. Siapa aja nak? Siapa aja nak? Gus Nanda. Siapa? Gus Nanda. Mana huruf G-nya ini? Gus Nanda lagi? Amanda Aulia. Amanda. Kak Siti. Siti Nuraisa. Sama Putri. Putri. Oke, di atas. Oke, thank you. Sini siapa aja nak? Aisyah Adawiyah, Aldita, Amanda Sartika, Asya. Anissa Adia Rahma. Ini betul Asya Cynthia Alia sama Anissa Adia Rahma. Oke. Sini Kak Medina, siapa lagi nak? Siapa nak? Syafitri Uswatun Hasanah lagi? Widya Wulandari lagi? Naila Putri. Mana si Naila nih? Ada nama si Naila. Sama Kesha. Nih. Hibul udah nggak lagi?
pindah dia. Oh. Udah sayang, ya nanti kumpul sama ibu ya nak. Sekalian LKPD-nya nanti. Lima menit lagi kita mulai presentasi ya. Siapkan ya sayang. Nanti yang ngirimkan ke Google Form-nya kan ada di situ perintah kirimnya. Itu satu orang aja ya. Tapi namanya udah ada di dalam satu kelompok itu kan ada nama kelompok. Buatkan nama-namanya ya nak. Ya. Kirimnya satu orang aja, jangan semua.
Oke, kelompok 1 udah siap, Nak? Kelompok 2? Belum. Oh, lagi pindah nulis. Kelompok 3? Udah? Oke, kirim ya. Ke apanya? Ke linknya tadi. Udah dikirim? Udah. Kelompok 4 udah, Nak? Udah? Udah, oke. Jadi tinggal kelompok 1 sampai kelompok 2-nya. Oh, udah dikirim? Udah, oke. Berarti udah selesai kok, udah dikirim kan? Oh iya, tinggal nulisnya lagi. Ibu yakin kalau untuk mengetik, jago-jago kali anak ibu ini udah. Kekuatan jempol ini ya kan. Enggak 10 jari dia, 2 jari aja, jempol aja. Kalau untuk senam jempol ini, jago anak ibu ini semua ini. Apalagi abang-abang ini, telunjuknya pun bisa gini-gini aja ya bang, kalau main game. Si Wipul pindah kemana? Pesantren, Bu. Oh, balik pesantren dia, iyalah. Dia hafalan dia sayang di sini ya kan. Kemarin ibu tanya pun dia memang masalahnya katanya kendalanya saya nggak bisa ngapal Bu katanya. Balik dia. Jadi berapa orang kalian nak? 30? 35? Oke, udah nak? Kelompok 2 udah, 3, oke, 4 udah, 1 udah, oke. Jadi udah bisa kita presentasi ya. Oke, sekarang kita presentasi dari mulai kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yang bisa, tadi selesai luan. Oke, nomor 1 nak, presentasi dulu nak. Hasil diskusi kamu. Yang baca terserah siapa yang mau baca. Si Farzat boleh, si Rian boleh. Apa saya? Situ aja, berdiri. Berdiri tapi ya. Oke, dengarkan nak presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian Rizky. Saya akan menjelaskan nomor 1 yang bagian A. Filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum di mana zat padat itu tertahan. Pada industri, filtrasi ini meliputi ragam operasi mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Yang dikristalisasi akan dijelaskan oleh Farzat. Perkenalkan, nama saya Mas Adiku. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang B. Kristalisasi adalah proses pembentukan zat padat dari endapan larutan atau endapan langsung dari gas. Pertanyaan C akan dijawab oleh Agatha. Yang C, kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Yang keempat itu ada distilasi. Distilasi itu adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan membuat bahan. Oke, sudah? Itu untuk pertanyaan nomor 1. Oke, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Pas. Kita dengarkan dulu hasil diskusi dari kelompok selainnya ya nak ya. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 nak, bacakan hasil diskusimu nak. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Dari nomor pertama yang dari slide pertama yang tentang filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatnya pada medium penyaringan. Yang dia akan bacakan dengan saudara Nisa. Yang B, kristalisasi.
Oke, lanjut nak. Yang C, kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serat zat penyusunnya. Oke, lanjut nak. D. Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan titik. Oke, jadi dari dua kelompok yang memberikan hasil diskusinya, apakah setuju pernyataan mereka antara kelompok 1 dan 4 sama, lebih kurang sama nak? Ada yang berbeda nak dari kelompok 4 sama nak? Sama. Jadi kalau filtrasi itu dia apa tadi nak? Penyaringan dari biasanya dari zat padat menjadi ada ngambil zat cairnya, residunya, ada filtratnya. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini yang akan kita lakukan di proyek di pertemuan berikutnya. Ini ada LKPD-nya tentang penjernihan air yang kita bahas tadi sebelumnya, bahwa kebanyakan dari kita kalau misalkan melihat air yang keruh, mana lebih suka? Air yang keruh apa air jernih? Kamu kesana enggak? Air yang jernih. Jadi air yang keruh itu pun bisa menjadi jernih dengan cara kita buat disaring, ya kan? Jadi kalau zaman-zaman dulu nak, sebelum ada air pump itu pun kadang-kadang mau dia berlumpur, ya kan? Kalau misalkan lagi musim hujan, berhari-hari musim hujan, ibu di rumah juga pakai air pump, kadang mau dia hasilnya kayak berlumpur gitu. Di bawah itu nanti dia di bak, kalau bak dia mau macam melumpur atau macam belendir gitu kan. Jadi air sumur juga kayak gitu, kadang mau berpasir bawahnya kan. Kok zaman-zaman dulu itu daerah tempat ibu dulu kan masih banyak, kami dulu kayak pakai ember yang tong itu, nanti dibuatlah nanti ada bolongannya, nanti di dalamnya itu ada ijo, ada pasir, ada batu bata gitu ibu tengok zaman-zaman ibu dulu. Jadi air itu nanti dialirkan, memang pakai sanyo, dialirkan air sumur itu ke situ dulu, baru netes dia ke bawah, ditampung lagi pakai ember. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena kebanyakan dari kita udah pakai air pump, hanya 1 atau 2 orang aja yang di kelas ini yang pakai sumur bor. Jadi sumur bor itu prinsip kerjanya sama sih sebenarnya, cuma kalau misalkan dia rezekinya bagus, airnya jernih, ya kan? Kalau misalkan air tanahnya itu memang lebih keruh ya, hasilnya mau tak mau harus kita saring, ya kan? Nah, penyaringan ini itu yang akan kita lakukan tapi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita ke pertemuan berikutnya nanti, ini ada ibu tayangkan video tentang penjernihan air. Bentar ya. Jadi itu dia video tentang penjernihan air. Jadi nanti ini videonya juga bakal ibu share nanti ke apa nak, ke kamu masing-masing. Ibu matiin lampunya dulu. Nah, supaya enak lihatnya. Bisa kita cepatkan. Nah, itu ada tadi sebelumnya. Nah, ini airnya keruh ya. Air keruh yang disiapkannya ada gelas kecil. Itu kayak gelas-gelas pop ice itu ya. Terus ada gunting. Ada apa lagi tuh nak? Tisu. Kayaknya itu tisu untuk wajah ya. Kapas ya. Nah, ini ada kerikil. Ada sebelahnya apa tuh? Arang.
Ada pasir kayaknya sebelahnya ya, pasir. Lanjut ada hijau. Nah. Oke. Nah, ini dia aqua yang 1,5 liter ya. Yang aqua besar itu botolnya nanti katanya ditusuk-tusuk botol apa tutupnya. Nah, punggungnya itu nanti punggung botolnya itu nanti dipotong. Itu sebagai nanti masuk mungkin alat-alat untuk penjernihannya. Oke, lanjut. Nah, ini katanya sebenarnya ini penayangan videonya nggak harus kamu buat seperti ini. Cari aja nanti searching lagi dan ibu harapkan per kelompok nanti beda-beda supaya kita lihat mana yang lebih maksimal hasilnya ya. Tidak mau membuat kelompok ini jadi lebih jelek atau enggak, tapi kita lihat aja kalau metodenya seperti yang ini Bu, nanti kalian jelaskan untuk minggu depan ya nak. Kamu jelaskan, kamu presentasikan kenapa kamu ambil metode yang seperti ini, ataupun nanti Bu kami nggak mau pakai yang ini Bu, kami pakai yang ini, inilah hasil kami, jelaskan. Jadi presentasi minggu depan ya nak, ikut dengan hasilnya. Oke, ini nanti katanya setelah ditaruhnya kapas, apa lagi taruhnya itu nak? Hijau. Baru kapas lagi ya. Ini kapas untuk muka ya. Ibu rasa pakai tisu juga bisa kali ya. Bisa ya, itu untuk penyaringannya aja kayaknya. Terus ditaruhnya apa lagi tuh? Arang. Oh, jadi setiap bahan dilapisinya, dibatasinya sama kapas ya. Dah, arang, apalagi nak? Tisu lagi, kapas lagi. Apa itu ditaruhnya? Oh, masih kapas. Ini kayaknya kakak ini anak SMK juga kali ya. Bajunya kayak SMK kita, ibu tengok batiknya lebih kurang. Apalagi itu dimasukkan ya nak? Kerikil ya. Kerikil, oh iya kerikil. Lanjut. Kapas lagi. Terakhir kayaknya hijau mungkin ya. Oh hijau udah ya. Pasir, oh iya pasir. Oh iya betul pasir. Taruhnya kapas lagi, habislah kapas deh nih. Oke, lanjut. Oh, ini baru dimasukkannya air. Coba kita lihat apa hasilnya. Lambat kali lah dia ngapakannya. Senyumnya aja lama. Oke, lihat itu nak hasilnya. Kita lihat hasilnya aja ya. Prosesnya lama kali kakak ini nuangannya. Nah, jadi dia penyaringannya berarti dia 2 kali ya. Lamanya lah dia. Aduh, tuangnya lama kali. Slow motion dia. Lamanya. Ayu kali kakak ini. Oke, jadi beberapa kali penyaringan baru hasilnya lihat perbedaannya. Jadi sebelum dan sesudah. Jadi nanti presentasinya untuk pertemuan kita berikutnya kamu buat yang apa namanya ya nak? Proses penyaringan air itu, carilah dulu air keruh. Boleh nanti misalkan memang di rumahnya ada airnya, air keruh boleh. Kalaupun memang nggak ada, coba nanti airnya itu kita kasih agak sama tanah sedikit, ya kan, supaya dia nampak keruh. Jadi perubahannya itu bedanya jauh. Nanti yang kita harapkan nak, penyaringan yang kita buat ini, penyaringan yang kita buat ini bermanfaat untuk kehidupanmu sehari-hari. Oke, sampai sini ada pertanyaan nak? Ada ya. Jadi coba lihat dulu
Coba lihat dulu apanya. Bu, boleh izin mau notif hari uang hari buruh? Nanti ya sayang, nanti ya nak. Oke. Oke ya. Heeh. Oke, coba lihat dulu LKPD-nya. Lihat dulu. Di situ coba lihat apanya nak. Yang prosesnya dulu, yang kalian tanya itu, yang ditanyakan. Nih lihat. Di sini nak, yang ada tabelnya. Ini boleh kamu kerjakan sekarang rancangan yang bakal kalian buat. Seperti apa? Karena waktu kita juga udah selesai. Minggu depan Ibu harapkan ini semua diisi ya sayang. Ya, diisi ya. Nanti presentasinya juga per kelompok. Maju semua ke depan, bawa alat dan bahan yang kamu kerjakan, hasil proses penyaringannya, berikut dengan air keruhnya. Nanti kita lihat airnya jadi warnanya apa. Alat dan bahannya kan udah Ibu jelaskan di sini. Boleh dan Ibu harapkan satu kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Ya, nanti jelaskan kenapa kamu memilih itu, apa fungsi setiap ini kan ada di sini. Fungsi setiap apa yang kamu pakai. Ya, misalkan pasir untuk apa? Arang untuk apa? Gitu ya. Paham ya, Nak ya? Oke. Sampai sini Ibu harapkan anak Ibu semuanya udah bisa mendefinisikan pemisahan campuran itu apa-apa aja dan apa pengertiannya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, Ibu mau tanya dulu sama anak Ibu. Coba dulu Bang Rian, apa tadi filtrasi nak? Proses penyaringan dari Oke, kalau apalagi tadi pertanyaannya tentang kromatografi ada tadi kan? Kristalisasi ada. Nah, kalau kristalisasi apa Kak Sania? Kak Sania mana? Kak Sania dari kelompok 4 juga. Kita gantilah dulu. Kak Putri. Kristalisasi apa Kak Putri? Yang tadi kita apakan tadi nak? adalah suatu metode untuk buat pemisahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Oke. Itu kristalisasi. Nah, satu lagi apa lagi? Dua lagi apa tadi? Kromatografi ya. Nah, kromatografi coba Kak Gusnanda. Kak Gusnanda yang mana? Kelompok berapa itu? Oh, kelompok 4 juga. Di kelompok 1 Kak Cesha yang mana? Oke, Kak Cesha. Coba cek Kak Cesha. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel menjadi komponen tersebut. Iya, oke. Yang terakhir tadi apa pertanyaannya, Nak? Apa, Nak? Destilasi. Coba Kak Aisyah dulu. Coba bacakan, Kak. Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Oke, distilasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, sampai sini Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah paham tentang apa itu pemisahan campuran, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu harapkan semuanya nanti membawa hasil proyek yang paling maksimal, yang paling baik. Nanti Ibu akan berikan hadiah bagi anak-anak Ibu yang memang mengerjakan proyeknya dengan baik. Jadi Ibu mau anak-anak Ibu bekerja secara berkelompok, jangan satu orang aja yang kerja, ya nak ya? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong dulu sama Bang Farzad kembali memimpin doa agar kita dapat pulang dengan selamat. Anak-anak Ibu tetap sehat, kita jumpa dalam kondisi yang sehat pada saat pertemuan berikutnya. Oke Bang Farzad, silahkan Bang. Duduk siap gerak. Sebelum pulang masa kita berdoa minta agamanya percaya sama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada guru beri salam. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatian dari anak Ibu semuanya. Kumpulkan bukunya, masukkan ke dalam tas, jangan ada yang tinggal. Nanti yang mana yang piket, tolong tinggal di kelas, silahkan dibersihkan ruangannya. Yang lain boleh keluar
Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.